tentang doktrin Monroe. Jadi sebelum membahas doktrin Monroe, kalian harus subscribe channel ini dulu, terutama bagi yang baru kali ini menemukan channel saya, AJJ TV Official kan. Kalian udah temuin itu, subscribe langsung ya. Subscribe, like, share. Oke, lanjut. Jadi, doktrin Monroe adalah kebijakan Amerika Serikat untuk menentang kolonialisme Eropa di benua Amerika. Jadi, yang membuat doktrin Monroe ini siapa, teman-teman? Pokoknya Presiden Amerika, Presiden kelima Amerika Serikat. Jadi, namanya adalah James Monroe. Dalam doktrinnya, James Monroe menyatakan bahwa setiap intervensi dalam politik Amerika oleh kekuatan asing, terutama kekuatan-kekuatannya Eropa seperti Inggris, Prancis itu, dianggap sebagai agresi terhadap Amerika Serikat, permusuhan, memusuhi kolonialisme dan kejahatan perang. Doktrin ini pertama kali dibacakan tanggal berapa teman-teman? Nah, kalian pinter nih, tanggal 2 Desember tahun 1823 oleh James Monroe. Jadi sebenarnya yang merancang doktrin Monroe ini adalah Presiden John Quincy Adams. James Monroe memajakkan doktrin Monroe di hadapan para kongresnya. Namun sebenarnya istilah doktrin Monroe sendiri baru diciptakan setelah tahun 1850-an, pertengahan abad 19. Jadi kita masuk ke latar belakangnya ya teman-teman. Nah, jadi berikut adalah latar belakang dari doktrin Monroe. Dasar dari doktrin Monroe sebenarnya telah diletakkan sejak periode kepemimpinan Presiden pertama Amerika, sopo George Washington. Nah, ini kami ambil dari sumber Wikipedia ID ya. Setelah negara-negara Amerika Latin yang tadinya jadi jajahan Spanyol dan Portugal, yang Portugal kan Brazil kan, Spanyol banyak, Spanyol negara jajahannya banyak di Amerika, kayak Meksiko lah, Guatemala lah, Argentina lah, Chile lah, banyak pokoknya. Nah, jadi saat bersamaan itu Amerika Selatan itu ada perjuangan kemerdekaan, ada revolusi di mana-mana, di wilayahnya Portugis lah maupun wilayahnya Spanyol. Amerika Serikat melihat momen ini sebagai kesempatan agar bisa terlepas sepenuhnya dari kolonialisme bangsa Eropa. Lebih lagi berita kabar bahwa wilayah Amerika Latin akan dikembalikan ke Spanyol dan satu kekuatan baru untuk Amerika Selatan, yaitu Prancis. Sementara Rusia sedang melebarkan wilayah kekuasaannya ke pantai barat laut Amerika Utara. Oleh karena itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang kemudian hari jadi Presiden Amerika yang saya sebutin, John Quincy Adams itu, segera menyusun rencana untuk mengeluarkan kebijakan luar negeri yang menolak campur tangan Eropa di wilayahnya di benua Amerika itu. Berikut kami bahas tentang isi-isi lengkap dari doktrin Monroe. Jadi dari Wikipedia ID, berikut adalah isi-isi dari doktrin Monroe. Isi doktrin Monroe yang lengkap sangat panjang dan ditulis dalam bahasa diplomatik, bahasa Inggris ya awalnya. Akan tetapi esensinya terdiri dari dua prinsip utama. Pertama, menegaskan bahwa Amerika tidak akan pernah tunduk pada kekuasaan Eropa. Keren banget ya. Dengan doktrin ini ditegaskan bahwa benua Amerika bersifat independen dan upaya dari berbagai negara untuk mengambil kendali negara merdeka di Amerika
akan dipandang sebagai permusuhan terhadap Amerika. Prinsip yang kedua menyatakan bahwa Amerika Serikat USA tidak akan ikut campur dengan masalah internal di dalam wilayah-wilayah Eropa. Selain itu, Amerika juga tidak akan mengganggu koloni Eropa yang masih ada. Contohnya ya kayak koloninya Spanyol dan Portugal, dan juga koloninya Rusia dan Inggris di wilayah yang sekarang ini disebut Alaska dan Kanada. Reaksi terhadap doktrin Monroe. Reaksi dari pihak internasional, karena Amerika Serikat tidak memiliki angkatan laut dan tentara yang mumpuni pada saat itu. Doktrin Monroe diabaikan secara internasional. Seluruh dunia yang masih nggak peduli saat itu. Pangeran Metternich dari Austria sangat murka, kesel banget sama doktrin Monroe dan menganggap doktrin ini sebagai tindakan pemberontakan baru oleh Amerika terhadap kekuatan Eropa. Tentara Inggris yang masih ada, yang dipimpin sama Raja George III, juga khawatir aktivitas perdagangannya terganggu apabila Spanyol berkuasa kembali di Amerika Latin. Diam-diam setuju dengan doktrin Monroe. Nih, kita akan menjelaskan reaksi dari Amerika Selatan, bagaimana Amerika Latin bereaksi. Bagaimanakah reaksi Amerika Latin terhadap doktrin Monroe ini? Hingga abad 19, hubungan Amerika Serikat dengan Amerika Latin cukup akrab. Bahkan setelah dicetuskan doktrin Monroe, Amerika Latin menganggap Amerika Serikat telah menjadi pembebasnya. Jadi negara-negara Amerika Latin dan Amerika Selatan itu menganggap Amerika sebagai pembebas, bukan penakluk. Karena membantu negara-negara di lainnya untuk mempertahankan kemerdekaan dari Spanyol dan Portugal. Dampak perdagangan Amerika dengan Meksiko, Brasil, Argentina, juga beberapa negara lain di selatan Sungai Rio Grande meningkat dan hubungan mereka bertambah erat. Di saat sama timbul keraguan dan beberapa pihak mulai mempertanyakan niat di balik doktrin Monroe. Salah satunya adalah sosok Diego Portales, seorang pria yang merupakan seorang pengusaha dan menteri dari negara Chile, yang meminta orang-orang untuk berhati-hati dengan niatan dari Amerika. Di akhir abad 19, in the late 19th century, deklarasi Monroe dipandang sebagai momen yang menentukan dalam kebijakan luar negeri Amerika dan salah satu prinsip yang paling lama berdiri. Pengaruh dari doktrinnya Monroe ini bertahan selama lebih dari seabad. Sampai sekarang digunakan. Makanya Amerika ini memandang kalau suatu negara menguasai negara lain dianggap kejahatan perang. Nah, contohnya kayak Jepang. Misalnya Jepang ngambil wilayah Filipina kan, ya Amerika ya pasti membalasnya dengan serangan militer. Itu harusnya dilakukan sama Amerika. Pengaruh doktrin bertahan selama lebih dari seabad, lebih dari 100 tahun, dilestarikan dengan hanya sedikit penyesuaian, digunakan oleh banyak negarawan serta beberapa presiden Amerika. Jenderal Grant, yang merupakan salah satu jenderalnya Abraham Lincoln ya, presiden 16 Amerika, Theodore Roosevelt, John F. Kennedy, dan Ronald Reagan. Oke, sekian sampai di sini dulu. Dan jika informasinya kurang lengkap, saya mohon maaf ya. Mungkin kami bisa tulis di komen ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya.